Halo semuanya. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan salah satu software atau aplikasi yang biasanya digunakan di dalam pelayanan gereja untuk menampilkan lirik-lirik lagu pujian menggunakan Infocus. Ya, aplikasinya adalah Isi Worship 7. Oke, langsung aja kita buka aplikasinya. Oke, teman-teman, setelah ini merupakan tampilan awal setelah kita membuka Isi Worship-nya. Di sini ada beberapa bagian yang nanti akan saya jelaskan semuanya. Oke, teman-teman, jangan skip video ini, lanjut terus menontonnya ya. Oke, bagian yang pertama yang ada di isi worship itu adalah schedule ya, teman-teman. Schedule ini digunakan untuk memasukkan daftar lagu-lagu pujian yang akan kita gunakan pada hari itu juga ya. Di sini kita banyak bisa menambahkan beberapa lagu atau beberapa daftar lagu yang akan kita mainkan. Jadi kita tidak memilih lagu atau tidak mencari lagi daftar-daftar lagu, tinggal kita masukkan ke dalam schedule saja. Selanjutnya itu adalah preview. Jadi sebelum kita melakukan atau menampilkan lirik-lirik lagunya di layar atau di monitor, itu ada preview dulu hanya untuk memastikan bahwa lagu-lagu kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagian selanjutnya adalah bagian live, di mana bagian ini merupakan bagian terpenting dalam isi worship 7 ini, di mana bagian ini adalah merupakan tempat kita bekerja untuk menampilkan lirik lagu pujian yang sudah kita siapkan tadi. Di sini juga ada dua bagian penting. Yang pertama ada bagian go live dan bagian clear, di mana go live ini berfungsi untuk menampilkan atau memasukkan lagu pujian ke live yang dimulai dari preview menuju live. Yang kedua ada clear, di mana bagian ini digunakan untuk memulai atau juga mengakhiri sebuah tampilan lirik pujian. Selanjutnya pada bagian bawah isi worship ini terdapat bagian song, di mana bagian ini merupakan kumpulan daftar lagu yang telah kita buat atau juga yang telah akan kita mainkan. Nanti kita mencari lagu-lagunya ada di sini. Sebagai contoh di sini saya ketikkan lagu, pada songnya itu ada Bapa, maka akan muncul lagu dengan judul Bapa Engkau Sungguh Baik. Lalu jika saya ketikkan kasih, maka akan muncul beberapa lagu dengan lirik kasih ya. Jadi pastikan dulu sebelum kita mencari lagu, kita klik dulu pada bagian simbol di bawah song ini ada simbol buku, sehingga simbol itu berubah. Lalu kita masukkan lirik lagu pujian sehingga akan muncul beberapa lagu. Itu jika kita tidak mengetahui judulnya. Jika kita mengetahui judulnya, kita dapat langsung menuliskan judulnya atau mengetikkan judulnya. Selanjutnya di sebelah song terdapat bagian scripture, di mana bagian ini merupakan bagian untuk kita mencari nats Alkitab. Sebagai contoh di sini saya mau mencari atau mengetikkan Ayub, maka akan muncul kitab Ayub. Dan jika saya ketikkan di sini Mazmur, maka akan muncul kitab Mazmur. Selanjutnya ada bagian media. Bagian ini berisi tentang video, gambar maupun audio yang ingin kita mainkan. Dan selanjutnya ada juga bagian presentasi. Bagian ini untuk jika kita ingin mempresentasikan suatu video atau yang sejenisnya. Selanjutnya atau yang terakhir di bagian isi worship ini merupakan adalah bagian tema ataupun maupun background yang kita gunakan untuk song ataupun scripture ataupun nats Alkitab yang ingin kita tampilkan pada layar, sehingga tampilan lirik-lirik lagu pujian ataupun lirik-lirik nats Alkitab itu memiliki background yang menarik. Itu tadi bagian dimana kita mengenal bagian-bagian dari isi worship. Lalu kita akan belajar bagaimana menggunakan atau menjalankan isi worshipnya. Pelajaran pertama adalah memasukkan lagu ke dalam schedule. Caranya dengan kita klik bagian song, lalu kita pilih lagunya. Di sini sebagai contoh saya memilih lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita klik judulnya, lalu kita lihat pada bagian pojok kanan terdapat tanda plus, lalu kita klik tanda plusnya, maka lagu Bapa Engkau Sungguh Baik tadi sudah masuk ke dalam schedule kita.
Selanjutnya saya juga akan tambahkan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Caranya sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita klik tanda tambahnya saja. Maka secara otomatis lagu telah masuk ke dalam schedule. Setelah kita dapat menambahkan lagu ke dalam schedule, maka pelajaran selanjutnya adalah menambahkan background pada lagu. Dapat dilihat bahwa background lagunya masih hitam polos dan kita akan memberikan background pada lagu agar lebih menarik. Caranya cukup mudah. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mengklik lagunya terlebih dahulu, lalu kita pilih atau menuju bagian tema atau bagian background. Selanjutnya kita dapat memilih beberapa background yang ada tersedia di sini. Sebagai contoh, sini saya memilih tema yang pertama. Caranya cukup mudah. Kita hanya perlu klik 2 kali pada tema atau background yang kita inginkan. Maka secara otomatis background atau lagu akan memiliki background yang sesuai yang kita inginkan. Ini dapat dilihat pada schedule dan preview. Selanjutnya adalah membuat lagu menuju live ya. Caranya cukup mudah. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mengklik lagu yang ditampilkan, itu pada bagian schedule tadi ya. Lalu pada bagian live terdapat simbol go live. Lalu kita klik dan otomatis lagu sudah ada pada bagian live ya. Namun di sini lirik lagu masih kosong atau tidak tertampilkan. Nah, untuk menampilkan liriknya, yang perlu kita lakukan adalah mengklik 1 kali pada bagian clear ini. Maka lirik akan muncul. Dan untuk mengubah lirik pada bagian selanjutnya hanya kita perlu mengklik pada lirik lagu yang ada, maka lirik lagunya akan berubah. Atau kita juga dapat menggunakan pack down dan pack up pada keyboard kita ya. Dan jika ingin mengakhiri tampilan lirik, kita tinggal mengklik bagian clear ini 1 kali, maka liriknya akan berakhir pada tampilan kita. Setelah mengubah background song, maka selanjutnya kita akan mengubah background scripture. Sebagai contoh di sini saya menggunakan kitab Yohanes pasal 14 ayat 1. Dan kita dapat melihat di sini bahwa Alkitab di sini atau scripture di sini memiliki background hitam polos saja ya. Dan kita akan mengubahnya. Kita pergi pada bagian tema dan kita klik kanan pada background yang kita inginkan dan kita pilih set as default. Maka secara otomatis tema dari scripture ini sudah menggunakan background yang kita pilih sepenuhnya di sini. Dan untuk menampilkannya pada live, kita dapat melakukannya hal yang sama seperti yang sebelumnya kita lakukan pada bagian song. Selanjutnya adalah menambahkan lagu pada song, di mana sebagai contoh di sini saya akan mengetikkan Ku Mau Cinta Yesus. Namun di sini tidak ada daftar lagu yang mau kita perlukan. Nah, di sini yang perlu kita lakukan agar lirik yang kita inginkan tadi tersedia, kita perlu menambahkan lagu baru dengan cara kita klik tanda plus yang terdapat pada bagian bawah daftar lagu ini. Maka kita dapat menulis atau mengetik lirik lagu di bagian ini. Untuk mempermudahnya di sini saya cari terlebih dahulu lirik lagu di internet atau di Google. Setelah dapat lalu saya copy dan saya paste pada bagian lirik di sini ya. Tidak pada bagian labelnya ya teman-teman ya. Jadi labelnya di sini dikosongkan saja. Lalu kan di sini lagunya hanya 1 slide saja ya. Dan untuk memperbanyak slide-nya, maka yang perlu kita lakukan adalah menekan CTRL plus enter pada keyboard kita. Pada bagian yang ingin kita dipisah, maka slide lirik lagu ini akan terpisah secara otomatis. Kita juga dapat mengatur ukuran font sesuai yang kita inginkan di sini. Dan yang terakhir untuk menyimpan lagunya, kita perlukan tambahkan title dulu ya. Di sini ya, saya akan tambahkan titlenya. Dan yang terakhir kita klik OK, maka lagunya sudah tersimpan pada daftar lagu.
Oke teman-teman, itu tadi tutorial bagaimana menggunakan Is Worship untuk pelayanan kita di gereja. Sekian tutorial kali ini. Jika teman-teman suka video ini, silahkan like dan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini. Dan silahkan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kita.